Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu melihat dan mengalami Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata bahwa orang yang setia dalam perkara kecil, maka dia setia juga dalam perkara besar. Orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia bisa dipercaya dalam perkara besar. Artinya orang-orang yang bisa berespon benar ketika Allah mengerjakan perkara-perkara kecil dalam hidupnya, maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup orang tersebut. Itu artinya saudara bahwa kita perlu belajar memiliki sikap yang benar ketika Tuhan mengerjakan perkara-perkara kecil dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya Dia akan mempercayakan dan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Bagaimana supaya kita memiliki respon yang benar atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga Dia akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Untuk sampai di sana saudara, saya rindu kita melihat dan belajar malam hari ini apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kemudian bagaimana seharusnya sikap kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita bisa memahami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, dan kita meresponi dengan benar apa-apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga akhirnya Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar, perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Pada akhirnya saudara akan bersaksi, benar Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, yang lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rencanakan dalam hidup saudara. Bahkan mungkin saudara, kalau selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video renungan malam hari ini, dan kemudian Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara, silakan disaksikan di kolom komentar di video di channel ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan dan mereka juga rindu mengalami perkara besar di dalam kehidupan mereka. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Kita akan gali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Ulangan pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, firman Allah ini datang kepada umat Israel, di mana konteksnya di sini adalah Tuhan mau mengingatkan mereka apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka, dan Tuhan juga mau menyadarkan mereka apa-apa saja perbuatan besarnya yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan mau menuntut sikap yang benar dari mereka terhadap segala perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Apa-apa saja perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan, sehingga Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat 7 dikatakan, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan berkata bahwa di depan matamu segala perbuatan besar itu telah dilakukan. Karena memang seringkali orang Israel tidak menyadari apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Mereka tidak menyadari apa-apa saja mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka, sehingga mereka tidak pernah belajar dari apa yang telah mereka alami. Saudara, di dalam kehidupan ini, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita alami, itu merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, seharusnya kita belajar banyak dari sana untuk bersikap benar, sehingga kita akan mengalami perkara yang lebih besar. Orang Israel seringkali mengalami kesusahan. Tuhan biarkan mereka menderita karena mereka tidak belajar dari apa yang sudah mereka alami. Itu sebabnya dalam konteks ini, saudara, Tuhan mengingatkan mereka bahwa di depan matamu sendirilah Allah telah melakukan segala perbuatan besar. Dan atas perbuatan-perbuatannya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, maka Tuhan berkata di ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Yang pertama, atas segala perbuatan besarnya yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup mereka, Tuhan menuntut supaya mereka hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita rindu, saudara, untuk mengalami perkara yang lebih besar, maka atas segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita harus meresponinya dengan hidup mengasihi Tuhan. Ketika apa yang Dia kerjakan tidak menumbuhkan kasih kita kepada Dia di dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Tetapi jika apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita itu menumbuhkan kasih kita kepada Dia, maka Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar di dalam hidup kita. Saudara, mungkin sedikit bisa memberi contoh. Sebagai orang tua, jika anak-anak kita melakukan sikap atau bersikap baik terhadap apa yang kita perbuat bagi mereka, maka itu akan menumbuhkan kepercayaan dalam diri kita untuk mengerjakan hal yang lebih baik bagi mereka. Ketika mereka bersikap benar terhadap apa yang kita lakukan bagi mereka, demikian juga Tuhan, saudara, bahkan lebih daripada itu. Allah akan mengerjakan perkara yang lebih besar ketika kita bersikap benar terhadap apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Pada waktu itu orang Israel sudah mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa, tetapi sikap mereka seringkali salah, seringkali bersungut-sungut, seringkali menyalahkan Tuhan. Atas semua yang Tuhan lakukan, iman mereka juga tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita, mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam kasih kita, ketika Dia mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, mari kita semakin kuat dalam kasih kita kepada Dia ketika Dia mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita, sehingga Dia akan mengerjakan perkara yang lebih besar. Hari ini, sudahkah Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Atau sudahkah saudara memahami apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam hidup saudara? Kalau hari ini saudara belum menyadarinya, belum memahaminya, maka kita akan belajar, saudara. Dan sudahkah saudara punya sikap yang benar? Sikap yang benar yang pertama atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus hidup mengasihi Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sikap yang benar yang kedua atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sekali lagi ayat yang pertama itu dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Yang kedua, atas kasih Tuhan bagi kita, maka kita seharusnya hidup melakukan kewajiban kita terhadap Dia. Apa itu, saudara? Hidup senantiasa berpegang kepada perintah dan ketetapannya dan peraturannya. Artinya hidup menurut firman-Nya. Kalau kita merenungkan, saudara, hari ini, maka kita akan menemukan betapa banyak perbuatan Tuhan yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Maka atas perbuatan-perbuatannya itu, yang kedua yang harusnya menjadi respon kita adalah kita harus hidup seturut firman-Nya, melakukan kewajiban kita, apa yang dituntut oleh firman-Nya. Hari ini, sebelum kita akan belajar apa-apa saja perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sudahkah saudara hidup mengasihi Tuhan? Sudahkah saudara hidup seturut firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami perbuatan Allah yang lebih besar dalam hidup saudara, maka saudara harus meresponi segala perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Baik itu perkara kecil, responi itu dengan hidup mengasihi Dia. Responi itu dengan hidup seturut firman-Nya, melakukan kewajiban saudara, melakukan tuntutan firman-Nya, perintah firman-Nya.
atas segala yang Tuhan sudah lakukan. Mungkin hari ini saudara bertanya, apa yang Tuhan sudah lakukan bagiku? Apa-apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan sehingga aku harus responi dengan benar? Mari kita belajar saudara. Apa yang Tuhan jelaskan kepada orang Israel, apa perbuatan-perbuatan yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel sehingga seharusnya mereka bersikap benar. Yang pertama ada di ayat 3 dan ayat yang keempat saudara, di mana dikatakan di sana, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Tebrau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selama-lamanya. Yang pertama, perbuatan Tuhan yang Tuhan ingatkan di sini adalah bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dan bagaimana Tuhan melindungi mereka ketika Firaun dan pasukannya hendak mengejar mereka, hendak membinasakan mereka, tetapi Tuhan melindungi mereka. Jadi yang pertama yang Tuhan ingatkan di sini adalah perbuatannya, di mana Tuhan membebaskan mereka dan Tuhan melindungi mereka. Kalau mereka mengingat saudara, bagaimana mereka ada di Mesir, betapa menderitanya mereka. Setiap hari mereka harus kerja paksa, setiap hari mereka terancam, bahkan makan pun mereka begitu sulit. Menderita sekali mereka di sana, dan mereka di sana sudah begitu lama saudara. Kalau mereka ingat itu, dan kemudian bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari sana, dan bahkan bagaimana Tuhan melindungi mereka, maka seharusnya mereka bersikap benar terhadap Tuhan, yaitu mereka harus hidup mengasihi Tuhan, mereka harusnya hidup seturut firman Tuhan sebagai reaksi yang benar terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka, yaitu pembebasan dan perlindungan Tuhan. Hari ini saudara, saya rindu kita merenung untuk menyadarkan apa saja yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Yang pertama, tentang pembebasan dan perlindungan seperti yang sudah Dia lakukan terhadap orang-orang Israel. Hari ini, kalau saudara mengingat kehidupan saudara, adakah saudara menyadari bahwa Tuhan telah membebaskan saudara dalam hal apapun itu? Mari kita coba mengingat saudara. Mungkin saudara dibebaskan dari kesusahan ekonomi. Dulu hidup saudara begitu susah, begitu menderitanya, tetapi akhirnya kemudian Tuhan mulai memberkati saudara sedikit demi sedikit, sehingga hari ini saudara, ekonomi saudara lebih baik dari yang dulu. Adakah saudara menyadari akan hal itu? Kalau itu yang saudara alami hari ini saudara, maka sadarlah bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mulai bersikap benar, saudara mulai mengasihi Dia dan mulai hidup seturut firman-Nya, maka ke depan Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih dahsyat dalam hidup saudara, perkara yang lebih besar di dalam hidup saudara. Atau mungkin dalam hal yang lain, dulu saudara ada keterikatan, mungkin keterikatan terhadap dosa, keterikatan terhadap obat-obatan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hari ini saudara sudah dibebaskan. Atau mungkin dulu saudara mengalami masalah keluarga, tetapi hari ini semuanya sudah dipulihkan. Atau dulu saudara pernah mengalami satu musibah, tetapi kemudian Tuhan menyelamatkan saudara. Dan mungkin begitu banyak hal yang lain saudara, bentuk-bentuk perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, di mana Dia membebaskan dan melindungi kita. Kalau kita mencoba untuk merenung hari ini, maka kita akan menemukan begitu banyak hal di mana Tuhan memberi kebebasan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini seharusnya sikap kita terhadap Dia, supaya kita mengalami perkara yang lebih besar adalah
mari kita hidup mengasihi Tuhan dan berkata, Tuhan, karena Engkau telah membebaskan aku, karena Engkau telah melindungi aku, sampai hari ini aku harus hidup mengasihi Engkau. Aku akan hidup seturut firman-Mu. Saudara, dalam hidup saya pribadi, saya mengalami begitu banyak hal Tuhan membebaskan. Berkali-kali nyawa saya hampir melayang, saudara, dalam perjalanan hidup saya. Tapi Tuhan melindungi lagi, Tuhan melindungi lagi. Pernah saya saksikan di video-video sebelumnya di masa kecil waktu saya kelas 4 SD. Saya mengalami musibah. Waktu saya mengalami musibah itu, keluarga saya membawa saya ke beberapa rumah sakit dan mereka semua berkata mereka tidak sanggup menangani. Karena waktu itu atas musibah itu, usus di perut saya mengalami kebocoran, saudara. Dan kemudian pada waktu itu, usaha medis juga, kemajuan medis juga belum seperti sekarang. Sehingga pada waktu itu, saudara, dokter-dokter di beberapa rumah sakit berkata bahwa mereka tidak bisa menangani, sehingga saya harus dibawa ke kota yang lebih besar. Dan waktu itu di rumah sakit terakhir, mereka sepakat untuk menangani, mengoperasi saya, tapi dengan keterangan kepada orang tua saya bahwa tipis harapan. Tetapi hari ini saya selamat, saudara. Hari ini saya masih hidup. Dan atas kesadaran itu, pada akhirnya ketika saya tamat SMA, saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Engkau yang telah menyelamatkan aku dan aku mau hidup melayani Engkau. Sebagai bukti aku mengasihi Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan hidupku, aku serahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Aku serahkan hidupku untuk melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil, melayani jiwa-jiwa. Hari ini, apa yang telah saudara kerjakan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan dan mentaati firman Tuhan setelah Tuhan memberi kebebasan dalam hidup saudara? Saya juga mengalami, saudara. Setelah saya tamat SMA, kemudian saya masuk sekolah Alkitab. Selesai 2 tahun sekolah Alkitab, saya berkata kepada pimpinan sekolah saya siap merintis gereja. Dan akhirnya saya pergi ke desa tempat hari ini saya mengembalakan, saudara. Dan kemudian saya merintis gereja, di mana kami tidak punya gaji, jaminan bulanan, saudara. Artinya pada waktu itu begitu sulitnya, begitu beratnya aku harus hidup dalam perintisan gereja. Dan saya memulai dari anak sekolah minggu, dan kemudian mulai ada beberapa anak-anak sekolah yang datang. Begitu sulitnya pada waktu itu, saudara. Tetapi aku melihat hari ini Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati luar biasa. Dan itu berproses demi proses. Ketika Tuhan lihat aku setia, tetap setia. Dalam kesulitan itu Tuhan percayakan yang lebih besar. Ketika aku setia di sana, Tuhan percayakan lagi yang lebih besar. Dan yang lebih besar, dan yang lebih besar. Dan hari ini aku melihat semakin aku mengasihi Tuhan dalam semua prosesnya, semakin Dia percayakan lebih besar. Jadi hari ini, saudara, atas semua yang kita alami dalam hidup kita, mari kita buktikan kita mengasihi Tuhan. Kita menghidupi firman-Nya, mentaati firman-Nya. Jika itu yang kita lakukan atas semua yang kita alami hari ini, maka dengar, saudara, saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar. Bahkan perkara yang lebih besar dan lebih besar lagi di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Untuk kita mengalami perkara besar dalam hidup kita, atas semua yang Tuhan telah kerjakan, mari kita sadari bagaimana Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, dan kemudian atas semuanya itu, mari kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup mentaati firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami perkara yang lebih besar. Kemudian hal kedua, saudara, perbuatan Tuhan yang Tuhan sadarkan kepada orang Israel, apa yang telah Dia lakukan kepada mereka, supaya mereka hidup mengasihi Dia dan taat kepada firman-Nya, adalah di ayat yang kelima. Dan apa yang dilakukannya kepadamu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini. Jadi Tuhan berkata bahwa mereka harus hidup mengasihi Dia, bahwa mereka harus hidup seturut firman-Nya, supaya mereka mengalami perkara yang lebih besar, karena Tuhan telah memelihara mereka di padang gurun. Bayangkan, saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan di padang gurun atas kehidupan orang Israel.
di mana di padang gurun mereka merindukan pemeliharaan Tuhan. Akhirnya Tuhan turunkan manna. Ketika mereka butuh air, Tuhan keluarkan air dari batu. Ketika mereka mulai merasa manna itu sebagai makanan yang hambar dan mereka rindu makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka merasa kepanasan, Tuhan buat tiang awan. Ketika di malam hari mereka kedinginan, Tuhan buat tiang api. Artinya saudara, mereka mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai mereka, Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkata, dengan demikian kalau kamu sadar apa yang telah aku lakukan bagimu di padang gurun, seharusnya kamu hidup mengasihi aku, kata Tuhan. Seharusnya kamu hidup mentaati firmanku, maka dengan demikian mereka akan mengalami perkara yang lebih besar. Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar kalau di dalam kehidupan mereka hidup mengasihi Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup mereka. Hari ini saudara, kalau kita merenungkan tentang pemeliharaan Tuhan, adakah saudara sudah mengalami perbuatan Tuhan yang memelihara kehidupan saudara? Dalam bentuk apapun itu, kalau kita coba merenungkan saudara, maka hari ini kita akan menemukan bahwa begitu banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang sudah kita alami. Dalam kebutuhan saudara, Tuhan mencukupkan. Dalam setiap saudara yang saudara butuhkan, itu bentuk pemeliharaannya. Dalam apa yang saudara kerjakan, Tuhan berkati apa yang saudara kerjakan, sehingga hidup saudara tercukupi dari sana. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Atau mungkin begitu banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang lain. Coba saudara renungkan, apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah memelihara saudara. Saudara, dalam kehidupan saya ada begitu banyak pengalaman yang luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan. Saat masih dalam situasi perintisan saudara, satu kali anak saya meminta sesuatu, di mana pada waktu itu saya sudah dikaruniakan Tuhan seorang anak. Dan kemudian di depan gereja tempat saya melayani, ada sebuah parit irigasi saudara. Dan di parit irigasi itu ada yang memelihara ikan emas. Dan pada waktu itu anak saya dan saya sedang duduk-duduk di sana di parit irigasi itu, dan ada ikan emas itu yang lewat, dan anak saya yang masih kecil melihat. Dan kemudian anak saya berkata, Pak, aku mau ikan emas. Dan waktu itu saudara, saya ada dalam satu kondisi, beli ikan emas pun saya sulit. Sehingga pada waktu itu saya berkata, iya nak, untuk menghibur hatinya. Lalu kemudian kami masuk ke rumah. Dan waktu itu tibalah malam hari, dan hujan sangat deras waktu itu saudara. Dan listrik PLN pun padam. Lalu tiba-tiba ada sepeda motor yang berhenti di depan gereja, di mana di depan gereja itu ada jembatan untuk melintasi parit irigasi itu. Dan ada orang yang mau menyuci keretanya atau sepeda motornya di jembatan itu. Lalu dia ketok gereja saudara, dan dia meminjam ember untuk bisa mengambil air menyiram sepeda motornya. Dan saya kasih saudara ember itu. Dan yang luar biasa adalah selesai dia mencuci sepeda motornya, dia kembalikan ember itu. Dan ketika saya lihat di ember itu, ada 2 ikan emas di sana. Lalu saya berkata, apa ini? Dari mana ini? Lalu orang itu berkata, saya baru saja pulang mancing. Dan inilah sedikit untuk Pak Pendeta. Wow saudara, saya tidak kenal orang itu.
malam itu saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dan sampai hari ini saya tidak mengenali orang itu. Lalu waktu itu saya berkata terima kasih. Dan dia pergi, saya tutup gereja, lalu saya tunjukkan kepada anak saya, ini ikan emas. Bayangkan saudara, apakah itu kebetulan? Itu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam situasi sulit yang aku alami. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang mungkin bagi orang itu perkara kecil. Tapi aku sadari itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan ada begitu banyak saudara. Satu kali istri saya sedang sakit parah. Dan waktu itu hari Minggu. Hari Seninnya kami harus pergi ke dokter spesialis. Dan untuk pergi ke dokter kami butuh uang sekitar 1 juta sampai 2 juta. Saya lupa jumlah persisnya waktu itu. Dan saya masih ada dalam situasi perintisan. Kalaupun ada persembahan, ya mungkin ada 50.000, 20.000 karena anak-anak sekolah dan ada 1-2 orang tua. Tetapi yang luar biasa waktu itu saudara adalah ketika hari Minggu itu tiba dan besoknya kami harus berobat dan kami ibadah. Selesai ibadah seperti biasa, istri saya menghitung persembahan yang akan digunakan untuk kebutuhan kami 1 minggu. Tetapi betapa kagetnya istri saya pada waktu itu bahwa ada persembahan yang di atas 1 juta waktu itu saudara. Dan akhirnya tercukupilah kebutuhan. Besoknya kami harus pergi ke dokter spesialis paru untuk istri saya berobat, cek rutin. Betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini pun kalau saudara mencoba mengingat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menemukan ajaib pemeliharaan Tuhan. Dan kalau hari ini kita menyadari bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka seharusnya kita harus hidup mengasihi Tuhan. Kita harus hidup seturut firman Tuhan. Dan dengan kita hidup mengasihi Dia, mentaati firman-Nya, karena kita sadar pemeliharaannya, maka kita akan mengalami perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-6 yang Tuhan sadarkan perbuatannya terhadap orang Israel. Ayat yang ke-6, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Yang ketiga ini yang Tuhan ingatkan adalah bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang memberontak terhadap Musa pada waktu itu. Jadi yang Tuhan mau tegaskan bagaimana Tuhan mau mereka tetap ada di jalan yang benar. Tuhan tidak ingin mereka menyimpang dan tersesat seperti Datan dan Abiram. Tuhan menghukum orang-orang yang tersesat. Jadi seharusnya mereka tetap terus hidup dalam mengasihi Tuhan, karena kalau mereka keluar dari mengasihi Tuhan, mereka akan menerima hukuman. Begitu mengerikannya hukuman pada waktu itu, sampai tanah terbuka dan Datan dan Abiram semua keluarganya masuk ke dalam, tertelan di dalam. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan murka kepada orang-orang yang memberontak, dan Tuhan mau mereka tetap hidup mengasihi Dia dan tetap hidup menuruti firman-Nya. Hari ini pun saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap di jalur yang benar. Kita tetap dalam kebenarannya, hidup menurut firman-Nya, mengasihi Dia, karena orang-orang yang keluar dari firman-Nya akan menerima hukuman. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Tuhan berkata, sebab matamu sendirilah yang telah melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan. Pertama, di mana Tuhan membebaskan mereka dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Di mana yang kedua, Tuhan memelihara mereka di padang gurun dengan perbuatannya yang ajaib. Di mana Tuhan menghukum orang-orang yang memberontak supaya umat-umatnya tetap hidup dalam kebenarannya. Dan atas semuanya itu Tuhan berkata di ayat yang 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturan dan perintahnya. Hari ini saudara,
setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, atas semua yang Tuhan sudah sadarkan, bagaimana Dia membebaskan kita, bagaimana Dia memelihara kita, bagaimana Dia menuntun kita dalam kebenarannya. Atas semuanya itu seharusnya kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup menuruti firman-Nya. Itu sebabnya hari ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah seturut firman Tuhan, supaya kita mengalami perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami harus hidup mengasihi Tuhan, harus hidup seturut firman Tuhan, karena Engkau Allah yang telah membebaskan kami, Engkau Allah yang telah memelihara kami, Engkau Allah yang menuntun kami tetap di jalan-Mu yang benar. Terima kasih buat segala yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau hidup mengasihi Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka, ajar mereka hidup mengasihi Tuhan, ajar mereka hidup seturut firman Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu,
menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit.
Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat,
Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu, berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan.
untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.